Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PASI Maluku Utara telah mempersiapkan 3 atlet yang akan ikut bertanding di Surabaya, yaitu Jatim Open pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei. Dan kami PASI Maluku Utara telah mempersiapkan 3 nomor lomba, 3 atlet yang akan ikut serta, yaitu 1 nomor lomba lintasan, itu nomor lari 800 meter, kemudian 1500 meter, dan 5000 meter. Kemudian atlet putri mengikuti 2 lomba nomor lapangan, yaitu lempar lembing dan tolak peluru. Kemudian 1 putra juga mengikuti lompat jauh. Jadi persiapan-persiapan ini alhamdulillah ada support dan dukungan penuh dari Ketua Umum PASI Maluku Utara dan apresiasi dari Ketua Umum KONI Provinsi Maluku Utara. Semoga persiapan kami, rencana keberangkatan tanggal 29 April, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kami berharap kepada pemerintah daerah sehingga dapat memperhatikan atlet-atlet, termasuk atlet PASI Maluku Utara, sehingga kita bisa meraih prestasi yang baik. Beberapa event yang pernah kami lakukan itu kami dengan anggaran PASI sendiri, yaitu didukung dan di backup oleh Ketua Umum kami sendiri. Oleh karena itu, ke depan PASI Provinsi Maluku Utara mengharapkan kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara sehingga dapat memperhatikan atlet-atlet yang akan kita andalkan pada event-event berikutnya. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan berikut, apa ini event pertama yang diikuti PASI untuk ke luar daerah, Pak? Kalau event itu sudah berapa kali setelah saya dan Pak Ikram menduduki jabatan Pak Ikram sebagai Ketua Umum, kemudian saya Ketua Harian. Ada beberapa event yang kita sudah ikuti, yaitu Solo, Kejurnas di Solo. Kemudian kemarin juga kita sudah buat Kejurpov di Maluku Utara, tuan rumahnya Kota Ternate. Rencana kami ada kalender yang akan kami laksanakan, yaitu 3 Kejurpov di Maluku Utara, tuan rumahnya yang pertama kami akan laksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian yang kedua di ibu kota Provinsi Maluku Utara, itu di Sofifi. Kemudian yang ketiga mungkin kita lihat di Halut atau di Tidore, yang mana sarana bisa mendukung, itu kami akan laksanakan kejurda yang ketiga. Kemudian rencana program kami yang berikutnya, pada bulan Agustus kami akan laksanakan maraton secara nasional, lari maraton 8.100 meter. PASI Maluku Utara akan bekerja sama dengan Telkomsel untuk melaksanakan maraton bertempat di Kota Tidore. Karena kami lihat di beberapa daerah itu yang layak dilaksanakan adalah Kota Tidore. Sementara ini PASI juga ada ikut partisipasi untuk event Popov di Halut, kemudian Popda di Kabupaten Kepulauan Murtai. Selain itu ada kalender yang akan kami ikuti. Kalender nasional itu ada 6 kalender, itu di Jakarta, Bandung, dan di beberapa Pak Pelatih dan Jawa Tengah.
Jadi ada beberapa event, 3, 4 termasuk maraton di Maluku Utara yang akan pasti laksanakan. Kemudian 6 event yang kami laksanakan secara nasional di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, Jawa Tengah, di Solo. Kira-kira itu yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan para atlet yang akan ikut bertanding selalu sehat, siap tempur untuk membawa harum nama Maluku Utara. Demikian penyampaian kami. Pak Ketua, atlet yang dikirim ini merupakan atlet terbaik yang dimiliki PASI atau seperti apa? Coba cerita profil mereka, Pak. Insya Allah ini atlet beberapa yang sudah pernah meraih medali emas. Kemudian itu yang lari ya, lintas lompat jauh ya. Lompat jauh sudah pernah meraih medali emas. Itu juga event nasional yang pernah diikuti. Kemudian kalau ini pernah ikut di Porprov ya? Di Kejurpol. Kejurpol, dan kami yakin dan kami mengharapkan mudah-mudahan di Jatim Open akan membawa hasil yang terbaik. Ada target tidak, Pak, di Jatim Open nanti? Ada Target kita itu minimal harus medali emas dong. Untuk membawa nama harum Maluku Utara ya medali emas saya harus kita raih. Oleh karena itu kami mengharapkan pemerintah daerah selalu memperhatikan atlet di Provinsi Maluku Utara, bukan hanya PASI tapi cabur-cabur yang harus kita bina. Demikian. Tahan dulu, kita ke atlet dulu sebentar. Buka sebentar ya. Betul. Oke, siap. Perkenalkan dulu nama siapa dengan nomor apa yang akan diikuti. Oh ya, siap. Posisinya duduk seperti ini, Pak? Ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Atmananda, salah satu mahasiswa Universitas Yogyakarta. Saya sendiri latar belakang yaitu memang bakat di olahraga dan mengambil jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Selain aktif di bidang non-akademik, saya juga aktif di bidang akademik. Kalau di bidang akademik sendiri, saya pernah sudah berangkat ke nasional, salah satunya event di Universitas Indonesia, yaitu perwakilan 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia mewakili Provinsi Maluku Utara. Selain itu, kalau bidang non-akademik yang seperti sedang kita bicarakan ini, salah satunya di cabur lompat jauh, itu cabur saya sendiri. Saya pernah meraih medali emas di kejuaraan Popda tahun 2022. Seperti itu, Pak. Mungkin. Untuk menghadapi Jatim Open, apa yang sudah Anda persiapkan? Kalau untuk menghadapi Jatim Open yang akan diselenggarakan kurang lebih berapa hari ini, saya di Jogja sendiri sudah memiliki pelatih dan sudah berlatih dengan sangat keras dan tekun untuk mencapai target yang terbaik. Seperti itu, Pak. Bagaimana kesan Anda ketika menjadi putusan dari PASI dan Maluku Utara untuk menghadapi Jatim Open ini? Menurut saya sendiri ini suatu kebanggaan tersendiri karena bisa membawa nama Maluku Utara, terutama bisa disupport oleh PASI sendiri, karena sebelum-sebelumnya saya sendiri memang biasanya mengikuti event itu menggunakan uang pribadi, Pak, apalagi di nasional biasanya. Tapi sebelumnya juga saya pernah mengikuti event di Jogja dan mewakili Provinsi Jogja, karena dari pihak di sini mungkin belum bisa untuk memberikan saya support. Tapi dengan di hari ini saya merasa sangat bangga karena bisa disupport dan diberi dukungan yang penuh dalam event Jatim ini, Pak. Berarti Anda bangga ya dengan? Iya, sangat bangga. Betul sekali, Pak. Iya. Oke,
Tunggu cewek, atlet cewek. Sampai itu cewek. Cewek yang paling Kemarin Popda kemarin. penting. Tahun berapa? Habis ini Ibu Ben ya. Popda berapa Pak? Ada pelanggaran Sabar ya. final. Terkait pelanggaran Memang. Perkenalkan, nama saya Ririn Awahab, biasa dipanggil Ririn. Saya atlet lempar lembing sama tolak peluru. Kemarin prestasi saya pas Popda saya bisa mencapai 2 medali emas. Bulan Mas ya. Iya. Kalau status Anda keseharian apa? Mahasiswa kah atau pelajar kah atau? Status saya pelajar Pak. Sekolah? Sekolah kan Baru selesai sekolah. Oh, baru selesai. Ya. masih pelajar. Kalau untuk event keluar, ini baru pengalaman Anda pertama kali kah ataukah sudah pernah untuk ikut? Baru pengalaman pertama. Apa perasaan Anda ketika diutus menjadi delegasi dari Maluku Utara untuk jadi open? Senang bangga. Senang Pak. Senang dicampur dengan bangga. Apa target Anda untuk menjadi open ini? Target saya bismillah bisa dapat emas. Oke. Baik. Pelatih lagi? ya pelatih. Oke. Teleponnya dikasih pindah ke pelatih. Pelatih PT saja. Jangan lain. Mana? Tipit saja. Dan sama kita singgung biasa saja. Kita singgung. Kalau banyak dijaga berumbai-umbai. Ikut terlalu banyak jadi. Terlalu banyak gua rumbai-rumbai. Tas itu saja. Di tas itu. Oke. Terlalu banyak. Ya. Oh sedikit tako putih terhadap. Pakai jaket bukan tako. Jaket berlapis-lapis. Kalian. Untuk pelatih, apa bentuk persiapan yang Anda lakukan untuk para atlet ini agar benar-benar siap mental guna menghadapi jadwal ini? Iya, ya makasih. Jadi atlet yang kami persiapkan, jadi atlet ini kan harus ada beberapa fase yang kami sudah siapkan, yaitu ada persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, dan sekarang masuk nanti insya Allah kompetisi. Jadi kompetisinya puncaknya nanti di Jatim Open. Jadi dengan menuju kejuaraan nanti di kejurnas di Jatim Open nanti, insya Allah atlet yang sudah disiapkan ini benar-benar siap untuk menghadapi kejuaraan itu. Oke. Sejauh ini Anda melihat para atlet ini selama Anda melakukan pembinaan persiapan ini seperti apa progresnya? Jadi atlet yang sudah dipersiapkan ini memang sudah benar-benar siap dibandingkan dengan atlet-atlet sebelumnya yang sudah pernah dilatih dan pernah ke event-event internasional. Yang atlet yang dilatih saat ini saya rasa masih lebih bagus dari saat ini yang dilatih, sehingga Jatim Open nanti ya insya Allah mungkin nanti berbuat terbaik untuk Maluku Utara. Apa tantangan yang dihadapi ketika mempersiapkan para atlet ini untuk ke Jatim Open? Ya, tantangan yang dihadapi ya mungkin semua orang sudah tahu ya, atletik Maluku Utara memang belum punya lintasan. Jadi kami berlatih di jalan raya. Jadi tempat latihan kami yang jelas jalan raya, di bandara, kadang juga di perikanan, kadang juga di jalan-jalan raya umum yang kami anggap itu layak untuk digunakan untuk berlatih, kami berlatih di situ. Oke. Anda optimis atlet yang nantinya berkompetisi ini bisa meraih hasil yang maksimal? Insya Allah optimis. Insya Allah bisa capai hasil yang maksimal. Terakhir, apa harapan Anda? Tadi kan mendengar ada keluhan-keluhan juga tentang fasilitas yang
membuat para atlet ini harus berlatih seadanya? Apa harapan Anda setelah mungkin event ini terlaksana dan kembali lagi untuk khususnya untuk cabang olahraga atletik ke depan? Ya harapannya ya mudah-mudahan pemerintah Maluku Utara bisa memperhatikanlah fasilitas yang sementara masih kurang ini, sehingga kalau sudah diperhatikan ya mudah-mudahan ke depannya atlet bisa latihan juga dengan nyaman kalau sudah punya lintasan yang baik dan layak untuk bisa digunakan untuk latihan. Oke, cukup ya.